Aku masak oseng-oseng mie lebar ya, ini mie ya teman-teman, mie tapi yang lebar. Orang bisa sebut kue tio ya teman-teman. Tuh, mie lebar. Kalau teman-teman nggak ada ya mie biasa. Ini aku pakai mie lebar yang mirip kue tio itu loh teman-teman tuh ya. Kan ini gede-gede ya teman-teman tuh. Madesnya digebesar-besar ya. Yang ini satu sop. Ini teman-teman masakanku hari ini ya. Oseng-oseng mie lebar. Tak kasih cabai 3 4 tadi kecil, yang kecil juga. Kalau teman-teman mau pedas itu sambilnya diulek cabainya. Aku tak potong jadi 2. Satu tak bagi 2. Ya, tak kasih kubis teman-teman. Tadinya aku mau kasih wortel nggak usah sebanyak, nanti tidak ada yang makan. Tambah kubis sama tadi aku kasih udang kering. Ini udah ya, udang keringnya. Kasih telur 1 biji. Pakai udang kering sedikit, telur 1 biji, tak kasih kubis. Ya teman-teman, kalau teman-teman bisa untuk ide jualan lah ini mie lebar. Teman-teman bisa pakai kubis, wortel ya, daun bawang. Tadi pakai daun bawang juga, seledri, terus apa namanya teman-teman, buncis ya kalau untuk ide jualan. Teman-teman bisa ide jualan yang untuk orang jualan mie ya, mie, kue tio, mie lebar kayak gitu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa pakai untuk ide jualan yang UMKM itu ya, bihun juga bisa. Kalau digoreng biasa kan bosen, dibikin oseng-oseng gini enak teman-teman ya, dimasak mirip oseng-oseng ya. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih ya teman-teman, sama cabai. Kalau mau pedas cabai sing banyak ini ya kan. Namanya ini oseng-oseng mie lebar, mantep banget ya. Kalau nggak ada mie ya bihun, kalau nggak ada bihun apa soun bisa ya begini. Nah ini yang satu ini tadi di sop sapi, ini sapi ya teman-teman, ini sop sapi ini tak apa jenenge, tak kayak buncis sama lobak teman-teman, dan seledri, buncis, lobak untuk seger-seger biar ada sayuran ya teman-teman. Nanti gini ini biar mantep tuh ya. Ini 2 masakanku hari ini, mie lebar karo oseng-oseng buncis, apa buncis, sop buncis, lobaknya cuma sedikit sehingga aku kasih apa, aku kasih ini banyak buncis supaya babar, supaya orang-orang tuh makan sayuran anakku, biar misalnya dia nggak mau sayuran, kuahnya aja kan sudah mantep ngono loh teman-teman ya. Jadi ini 2 masakanku hari ini, mie lebar karo ini sop daging. Ini dagingnya sapi ya, halal ya teman-teman, ini daging sapi halal. Terus apa jenenge teman-teman, buncis sama lobak. Teman-teman kalau mau kasih wortel silahkan nganggo wortel ya, rapopo. Teman-teman pakai apa aja yang teman-teman menurut selera ya. Kalau masak kan selera gitu loh teman yang ini. Jadi inilah masakanku hari ini ya, oseng-oseng mie lebar karo sop lobak daging sapi. Mantap ini teman-teman ya, seger enak mantap tuh. Kemarin aku masih punya tempe goreng, nanti tak sambelin aja. Suamiku seneng sambal tempe itu, nanti aja dibikin. Ini dulu itu dia maunya yang gitu. Mantap itu kayak sambal tempe itu loh teman-teman tuh, enak. Tinggal dibikin kasih sambal kayak gitu. Yang kemarin kan aku goreng tempe itu, nah, itu masih ada nih ya, sekarang mie lebar kalau ini ya teman-teman, 2 masakanku hari ini wis cukup mantep. Nah kemarin masih ada tempe, masih ada gulungan udang tuh masih ada. Jadi anak cuma makan sama ayam pepes sudah dia
Karena suamiku kan beli ayam pepes, anakku makan sama ayam pepes doang. Ya namanya bocah, kadang mau ya kadang enggak. Ben penting ini lebar dulu ya sama ini ya teman-teman semuanya. Memang sekarang nih teman-teman ya, nyari duit susah teman-teman ya. Teman-teman hati-hatilah yang pegang duit itu teman-teman ya. Jangan teman-teman tuh FOMO nanti kalau untuk invest itu loh, orang kan pada invest pada FOMO karuan hilang kabeh ya, banyak yang hilang teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan ikutlah jadi korban market teman-teman ya. Jangan ikut FOMO gitulah teman-teman, sudahlah ya. Nyari duit susah, aku nggak ikut apa-apa teman-teman, nggak ikut apa-apa kayak gitu, biasa aja, nabung biasa sudah ya. Aku suka yang biasa-biasa teman-teman, yang biarin orang ngomong kuno zaman dulu nggak apa-apa, yang kuno malah yang selamat gitu. Sing modern malah dok hilang kabeh duitnya. Teman-temanku banyak itu yang hilang duitnya. Wah, gila-gilaan teman-teman, hilang semua itu ya. Ada yang 800 juta hilang, ada yang 1 M hilang, ada yang 2 M hilang, dah semuanya. Ada yang kemarin itu 200 juta hilang, nggak tahu itu invest apa kayak gitu ya. Kayak gitu banyak itu. Aku sudah ikut-ikut teman-teman. Aku duit tapi untuk ini kerja jadi duit, nggak melu-melu begitu. Aku lagi persiapin anakku untuk renovasi teman-teman, untuk buka usaha. Kalau duit buka usaha kan jadi duit lagi ya kan. Kalau duit nggak kayak gitu-gitu hilang repot. Aku nggak mau tertarik, biarin orang ngomong kuno ini spend, wong ngomong doang. Kalau hilang ya duitku dewe, bodoh amat orang ngomong ya. Aku punya duit sedikit mau renovasi anakku. Tadinya aku mau minjem bank 11% bunganya, nggak jadilah, sudahlah seadanya. Kayak gitu teman-teman. Dulu aku mau beli, jadi rumah yang aku tempati sekarang ini sebenarnya aku mau jual gitu. Nah rumahku lama, aku masih tinggal di rumah lama, terus kena orang-orang itu, kepengaruh orang itu suamiku. Akhirnya aku pindah sini, sono tak jual. Orang kayak gitu ya teman-teman tahu sendirilah, semua ngerusak keluarga orang doang itu. Bisa aku sampai greget aku ya teman-teman. Aku tuh kalau ingat greget, tapi sudahlah aku lupakan. Anakku bilang sudah mah, nggak usah dipikir, nanti mama malah sakit. Anakku, sudahlah mama nggak mau mikir gitu, udah amat ya teman-teman. Sekarang banyak saya jelas orang-orang begitu, mau nipu, mau ngakal-akal. Tak kerja kaya dari mana? Kita kerja keras gitu. Kita dapat duit dari mana? Ya dari korupsi siapa? Kita swasta, nggak ada korupsi. Duit dari mana? Duit itu seperak 2 perak itu tak kumpulin dulu. Aku kan dagang teman-teman, jadi aku pilah-pilah setiap hari. Aku ikut arisan, ikut nabung kayak gitu. Tak pilah-pilah untuk modal. Tadinya untuk asuransi anakku, malah asuransi nggak bayar sampai sekarang. Duit kalau di tangan orang nggak bakal pulang. Yang utang juga pada nggak bayar semua teman-teman. Wis lah, dunia ratigo mati, biarin jadi tabunganku di surga. Orang yang utang sama aku tuh nggak bayar teman-teman ya. Covid, gara-gara Covid itu alasan kalau orang punya punya niat bayar, nggak usah Covid juga bayar ya. Covid pun juga bayar. Kalau orang niat bayar itu hanya alasan jadi niatnya nggak bayar. Udah gitu. Jangan kan nggak bayar, nggak ngaku punya utang kayak gitu teman-teman.
Jadi sudahlah, biarin aku sudah. Kalau duit sudah di tangan orang tuh udah susah teman-teman, kita nyari duit seperak demi perak. Ya tak. Aku kan dagang hitung berapa persen sih. Sembako itu cuma 1% teman-teman ya. Aku dulu kan sembako glosir UMKM dulu. Nah, itu untung cuma 1% teman-teman. Kena pajak wis entek. Akhirnya aku berubah jadi baju lumayan 20% teman-teman. Kalau baju 20% teman-teman. Akhirnya dari baju itu aku tabung itu berhasilku dari baju karena untungnya besar. Waktu sembako tuh nggak berhasil teman-teman. Aku bangun rumah aja utang sono utang sini, itu bangun rumah teman-teman, karena kan sembako itu untung cuma 1% teman-teman. Itu aku bangun rumahku lama itu aja aku ngutang-ngutang, semua tak utang nih, utang bank, utang ini, utang temanku. Untung ada yang nanggung, temanku yang nanggung teman-teman. Aku kan tadinya mau utang 50 juta untuk modal. Temanku tuh bilang, ngapain kamu utang 50 juta? Udah, kamu utang aja 100 juta. Bilang aku yang nanggung. Pakai bank lama itu loh, namanya Bank Haga teman-teman. Sekarang sudah ganti ya bank itu ya teman-teman. Sekarang ganti bank apa ya, aku udah lupa. Itu waktu itu aku punya kredit di Bank Haga itu 100 juta. Itu yang nanggung temanku. Jadinya tadinya aku tuh mau kredit 50 gitu. Temanku bilang kalau kredit 50 itu kan kena biaya itu loh teman-teman. Biaya ini, biaya asuransi, biaya macam-macam itu nanti habis gitu. Akhirnya dia bilang, sudah kamu kredit CP aja, aku yang nanggung. Dia yang nanggung teman-teman, kalau nggak ada dia nanggung. Aduh, itu untuk bangun rumah itu teman-teman. Akhirnya aku jual, itu masih jual mobil segala. Dari moneter tuh, krisis moneter teman-teman, tahu kan teman-teman. Dolar itu dari dolar waktu itu 3.000 ke 2.500 jadi 15.000. Gila-gilaan itu ya. Habis itu aku tuh sudah ngalami krisis ini sudah 3 kali teman-teman ya. Krisis 98 aku tahu, krisis kemarin itu juga krisis apa namanya yang waktu aku di kampung itu, krisis tahun berapa ya, itu aku juga ngalami. Jadi waktu aku kecil itu sudah ngalami krisis 1 kali. Terus krisis 98 itu karena aku masih kecil aku lupa gitu kan. Terus mamaku sampai jual rumah, jual berlian. Mamaku tuh seakan jantung, bapakku tuh nggak ada sudah. Umurku 15 tahun, jadi aku sudah ngalami krisis seperti itu. Krisis wis didit. Toh, apa barang-barang dimasuk gaden bur, ra iso ngambil teman-teman. Ya, barang-barangku itu bagus-bagus, itu kan bagus peninggalan ayahku gitu loh. Barang peninggalan ayahku kan meninggal umurku 15 tahun kayak barang-barang bagus lah teman-teman. Jadi batu-batu kayak gitu tuh masuk gaden bur kayak gitu teman-teman. Raison jiko mamahku udah krisis itu. Krisis kedua aku ke Jakarta mau cari kerjaan ya teman-teman. Aku buka toko, krisis meneh 98. Waduh, dolar 3.000 per 2.500 teman-teman. Emas itu 30.000 waktu itu. Jadi emas itu jadi 200 per 300. Dolar itu jadi 15.000. Wes, terus habis itu 2017, 18 ya, 2018 19. Krisis meneh, Covid-19. Wes, anjlok beh. Ya teman-teman, wes. Itu krisis 98 tuh teman-temanku pada keluar negeri jadi swaka semua. Aku waktu itu nggak bisa jadi swaka teman-teman. Aku belum punya paspor, aku kan dari kampung, belum ada paspor, anakku masih kecil. Jadi apa? Aku nggak bisa lari. Kok bisa lari keluar negeri jadi swaka? Teman-teman ya, nggak bisa lari. Akhirnya ya sudah mau nggak mau bertahan. Krisis 98 itu aduh hutang apa rekeningku tak saldo sudah mencukupi teman-teman. Itulah kekuatan Tuhan yang ngasih kekuatan. Krisis 98 wes berlalu.
iki krisis apa nih namanya COVID-19 kayak 2018. 2018 itu aku baru pulang kampung teman-teman. Jadi akhir 2018 itu teman-teman ya aku kan pulang kampung ceritanya. Nah kampungnya suamiku tuh sudah 30 tahun lebih ramule gitu loh. Kalau pulang kan ke Jawa, ke kampung tuh terus. Jadi dia pengen pulang, pengen bawa anakku pulang supaya lihat Gunung Poten itu loh. Suamiku orang Kalbar ya teman-teman, orang Kalimantan. Akhirnya ngajak pulang Kalimantan. Di Malaysia dari Kalimantan Barat ya teman-teman. Itu kan ke Malaysia tinggal berapa menit doang nyebrang pakai kapal feri. Nah, habis itu ke Malaysia. Baru di Malaysia 2 hari sudah ribut COVID-19. Aku bilang sama suamiku, udah cepet-cepet pulang yuk, nanti bandara ditutup, entah iso mulai. Duit entek, iso mulai repot. Katung-katung aku di Malaysia. Ya toh, akhirnya buru-buru pulang. Jadi 2-3 hari dari dari Malaysia pulang ke itu. Pulang malam itu pulang nginep di di Singkawang itu, di hotel di Singkawang, langsung terbang dari Spadio ya, lapangan terbang Kalimantan itu, lapangan terbang Pontianak teman-teman, Bandara Spadio, langsung terbang ke Bandara Soekarno-Hatta. Pas terbang itu hari ini terbang pulang sampai Indonesia, besoknya bandara ditutup. Wah, puji Tuhan ya teman-teman, Tuhan masih maha besar ya. Begitu sampai, aduh, kalau nggak pulang teman-teman ketutup bandaranya, ra iso mulai. Itulah COVID-19 ribut itu di Malaysia itu. Aku waktu di Malaysia udah ribut, suamiku gini, orang sakit batuk mati lah, sakit batuk kok mati gitu. Sakit apa, penyakit apa, ada yang tahu. Wuhan itu loh, Wuhan itu sudah ribut itu di Malaysia itu disiarkan dalam ini TV internasional. Kalau di Malaysia kan ada TV internasional teman-teman, wah itu disiarkan. Indonesia belum masuk itu, begitu 2 hari langsung tuh, wah 2,5 tahun retodit, proyeknya ditutup, karyawan mulai kabeh. Orang yang pada booking itu teman-teman batalin semua. Bener-bener retodit. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman, COVID. Nah ini nggak tahu nanti apa yang terjadi. Ya teman-teman gitu. Jadi teman-teman biar aku sekarang nggak mau dengar orang lah, orangnya mereka rekam, nipu, mengakal ya lah. Bodo amat. Kita kalau susah emang dia mau nolong kita. Ya teman-teman, males berurusan sama orang. Aku mau masa bodoh aja teman-teman, nah kayak gitu. Jadi teman-teman tuh kalau duitnya hilang susah. Banyak teman-temanku itu mau beli rumah nggak jadi, hilang, kita kena bank senturi zaman dulu. Wah, sama itu kasusnya bodoh. Itu bank senturi itu berapa miliar itu duit rakyat semua. Sampai sekarang juga pada nggak ada selesainya. Terus 98 kasusnya selesai. Terus COVID tak selesai kabeh, udah mati kabeh. Terus kayak gitulah teman-teman ya. Kita nanti nggak tahu 2030 jadi apa. Lah kita serahin semua sama Tuhan ya teman-teman. Masa depan kita nggak tahu. Dunia ini nggak ada yang bisa dibanggakan ya. Jangan kita bertanya McLarenmu warna apa, nggak usah McLaren ya teman-teman. Aku bersyukur kalau Tuhan, mobilku nggak McLaren, nggak apa ya, HRV aja aku sudah bangga punya mobil daripada jalan kaki ya toh. Nah banyak orang yang punya mobil ya, aku punya mobil, bersyukur. Mobilku HRV teman-teman, aku sudah bersyukur sama Tuhan ya teman-teman. Gitu aja, kita nggak usah nggak usah denger yang begitu, nanti ujung-ujungnya judi malahan.
mabuk judi, orang yang halu-halu gitu. Kita hidup berdasarkan fakta aja, nggak usah yang halu-halu. Halu kalah pada kejeblos semua tuh. Banyak itu teman-teman itu kena semua. Wes karuan. Ya nangis juga percuma, nggak balik. Duit di tangan orang itu sudah nggak bakal balik, teman-teman. Duitku di tangan orang sana yang balik. Saudara juga nggak balik. Wes makan semua, harus makan ben kudu kenyang. Ya, hidup nabung di dunia dah. Orang yang nggak mulangi utang miskin, kita jadi tabungan di dunia. Orang mau nggak kerja, mau nipu, mau kali, mau ngibuli, alah. Wes nabung aku untuk dunia. Jadi di dunia nanti besok aku dapat pahalaku. Orang-orang nggak bayar utang, wes ku kasih aja semua, dah bebas. Wes rasa bayar bebas kowe. Yo. Besok di surga upahku wis gitu bae. Ya teman-teman, aku nyari duit seperak, 2 perak tak kumpul-kumpulin. Orang utang orang bayar kabeh. Wis kalau duit di tangan orang tuh udah susah teman-teman ya. Teman-teman jangan kejeblos. Tuh korban-korban market tuh banyak sekarang. Ya teman-teman, sudah. Gak usah ingin kaya. Udah. Kita yang penting kita cukup, bisa makan sehat, ya bisa cari rezeki, bisa ini Tuhan yang kasih semuanya. Kita bersyukurlah teman-teman. Kita hidup pada waktu ya teman-teman. Jangan niru orang. Ya tidak semua orang seperti Bill Gates. Bill Gates itu umur 12 tahun di komputerisan. Dia itu orang tuanya sudah pinter, udah punya komputer, ya toh. Nah, McLaren barang perasaan di McLaren ora apa-apa. Ya teman-teman kayak gitu. Bill Gates itu kan umur 12 tahun udah punya komputer, kita umur 12 tahun masih jajan pasar kayak itu. Lah kan beda. Dia 12 tahun udah pegang komputer. Lah kita 12 tahun oh. Ya teman-teman, itu jajan. Gitu. Kayak gitu. Itulah teman-teman. Kita di kampung dulu apa rena popo. Jangan kan komputer, jangkrik yang banyak. Krek. Kalau malam sudah tidur kabeh. Bunyinya bunyi jangkrik. Ya, dulu kan rumahku di kampung itu depan itu teman-teman itu kan pohon-pohon kayak gitu. Kalau udah tengah malam itu sudah bunyi jangkrik. Lah dia Bill Gates udah megang komputer. Lah kita bunyi jangkrik. Ya beda, ya ta? Teman-teman gitu. Itu fakta teman-teman ya, aku cerita. Jadi aku tuh kalau cerita fakta, ya suka nggak suka didengar ya wis ya. Yang suka didengar ya syukur, ya ora apa-apa. Itu kan memang fakta gitu ya. Kita anak-anak ini, teman-teman ya, nggak bisa nyamai mereka. Mereka kan sudah punya dua, gitu. Teman-teman kayak Elon Musk itu kan ayahnya dia sudah punya tambang, orang kaya. Lah kita ayah kita Joko, hanya buruh, ya toh teman-teman kayak gitu. Udahlah kita hidup berdasarkan fakta aja. Kalau halu-halu nanti malah jeglok. Ya teman-teman gitu. Udah utang orang bayar kabeh. Alah. Alasan ini, alasan itu lah. Kita ada balik kabeh. Balik juga diemprit-emprit. Ya teman-teman. Wis gitu. Kita enggak mau lah biarin tabunganku di surga gitu aja. Wis balik ya teman-teman ke sini. Nanti ndak dawan. Ya, ini dia. Milih bar oseng-oseng karo iki. Wis gitu dulu lah teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman nilai edukasiku. Teman-teman hati-hati pelajari, ndak korban market, ndak hilang duit ya. Kalau mau invest yang jelas, rumah, emas ya teman-teman. Wis ngono-ngono wae sing jelas-jelas. Jangan sing ora jelas-jelas nanti hilang kabeh wis. Kalau kecuali teman-teman mau badan sosialnya hilang wis. Ya teman-teman gitu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Masakanku hari ini ya oseng-oseng mie lebar karo sop